Iya, jemaat Tuhan yang masih ada di luar silakan masuk. Dan yang di belakang silakan mengisi bangku yang ada di depan. Ini masih kosong nih. Silakan maju. Ini satu baris ini kosong. Dua baris malahan. Silakan Pak Martin dan keluarga silakan ke depan. Ya, ini masih kosong nih. Iya, kita akan memulaikan acara ibadah kita pada pagi hari ini. Iya. Saya menyapa jemaat Tuhan dengan Shalom. Shalom. Ada sukacita pagi ini? Iya, kita selalu mengucap syukur dan bersukacita karena Allah kita yang senantiasa memelihara akan kita. Dia senantiasa mengasihi kita dan kasihnya begitu besar bagi kita sehingga kita boleh ada sebagaimana adanya kita sampai hari ini. Baik jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Kita mau mengambil saat teduh sejenak, seraya mengucap syukur dan berterima kasih untuk anugerah Tuhan, untuk kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Efesus pasal 3 ayat 18 mengatakan, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dalam segala orang kudus dapat memahami betapa besarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus." Biarlah kita hari ini pun dapat menyadari betapa besar, panjangnya, tinggi dan dalamnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan, bersorak-sorak bagi Tuhan. Kita memuji dengan satu pujian tiada terukur. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan karena begitu besar dan panjangnya kasih Tuhan atas kita. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Katakan hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu.
bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Katakan sekali lagi, tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, Kasih setiamu besar selamanya. katakan sekali lagi, kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa. Benar ya Allah, bahwa kasih setiamu besar di dalam kehidupan kami. Dari dulu sampai selama-lamanya. Ajar kami terus untuk memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur mengenal Engkau, menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata yang kami rasakan sepanjang sepekan lamanya. Ketika kami beristirahat, ketika kami beraktivitas, Tuhan senantiasa menjaga dan menaungi akan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang duduk di hadapan-Mu ya Tuhan, di rumah Tuhan, mengambil waktu untuk datang beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan atas diri kami pada hari ini, biarlah Tuhan berkenan atas puji-pujian kami, biarlah Tuhan berkenan atas penyembahan kami pada hari ini. Biarlah Tuhan saja bertahta dalam kerajaan surga, melihat, menilik kami dari ketinggian-Mu. Terima kasih banyak Bapa, Kau berkati dari awal, pertengahan, sehingga boleh berakhir dengan baik. Semua ibadah yang kami naikkan kepada Engkau berkenan dan menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan membuka persekutuan kami. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Ketika kita dipilih Tuhan, kita merasa senang dan hidup kita senantiasa terang. Karena Allah yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus adalah Allah yang terang, yang senantiasa menerangi kehidupan kita. Sehingga ketika kita ada di dalam Dia dan dipilih Dia, hidup kita pun menjadi terang. Mari kita menyanyi nyanyian pujian nomor 120. Aku dipilihnya. Kristus kini ku senang, hingga hidupku penuh tenang.
dipilihnya. Panggilan Tuhan telah ku dengar, mari ke sumber hidup benar. Hati jiwaku sungguh gemar, aku dipilihnya, Aku dipilihnya. aku dipilihnya, aku dipilihnya. Dalam panggilannya juga ku dipilihnya. Aku dipilihnya, aku dipilihnya. Dalam panggilannya juga ku dipilihnya. Bait yang ketiga, Sabda Roh Allah. Sabda Roh Allah dengar segera, hai pengembara menat lelah. Terima Dia dan bersoraklah, aku pun dipilihnya. Bait yang keempat, Mari minumlah ajak Tuhan, sukacitaku berlimpah. Aku termasuk dalam orang, aku pun dipilihnya. Aku dipilihnya, aku dipilihnya. Dalam panggilannya juga ku dipilihnya. Aku dipilihnya, aku dipilihnya. Dalam panggilannya juga ku dipilihnya. wow, sungguh luar biasa. Tuhan, ketika Tuhan memilih kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita senantiasa menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Baik, jemaat Tuhan, kita akan membaca Alkitab. Yang menjadi pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Kita akan membacanya bersama-sama, 3 ayat. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Judulnya Taat dan Kasih. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Nanti kita akan mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hosea dengan judul Tanggung Jawab Anak kepada Orang Tua, dari Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3 yang barusan kita bacakan. Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika kita percaya kepada Tuhan, apapun janji Tuhan akan senantiasa terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan, dan nanti doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Hosea. Kita menyanyi pujian dengan sikap doa kita kepada Tuhan. Ku percaya janji-Mu. Karena janji Tuhan itu ajaib dan menjadi kekuatan bagi kehidupan kita.
kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku berserah. Kita ulang pujian sekali lagi. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Amin. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Amin. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya, ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Percaya
Katakan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu Bapa. Di dalam kekuatan-Mu ku sekali lagi, ku berserah di dalam kekuatan-Mu Bapa. Berserah di dalam kekuatan-Mu ku percaya. Mari kita bersapaat bersama. Bapa yang Maha Kasih, biarlah setiap firman-Mu melalui pujian ini kami imani. Karena janji-Mu luar biasa, ajaib yang terus memampukan kami melewati tantangan demi tantangan dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, maupun dalam segala perkara. Bapa yang Maha Baik, kami merendahkan hati, memohon belas kasihan, kekuatan penghiburan di tengah-tengah kehidupan kami. Saudara-saudara kami yang pekan ini banyak Engkau panggil, banyak menghadap Engkau. Terkhusus uti kami yang hari Senin kemarin Engkau panggil. Lalu hari Rabu, Bapak Anis, keluarga Ibu Desi Tungga juga Engkau panggil. Dan hari kemarin, Oma Bella, Patrick Kura-Kura juga Engkau panggil. Limpahkan penghiburan Tuhan, kekuatan dari Engkau kepada 3 saudara kami ini. Karena Engkaulah penghiburan kekuatan kami secara sejati. Kami tetap kuat, kami tetap di dalam Engkau. Meskipun orang-orang yang kami kasih sudah pulang di hadapan Engkau. Bapa, kami juga serahkan saudara kami, ibu kami yang proses pemulihan kesehatannya seperti Ibu Titik, Ibu Dian, Ibu Mariana, atau ada yang sakit Tuhan di antara kami saat ini, zaman kuasa Roh Kudus-Mu boleh memulihkan, menguatkan, menyembuhkan mereka. Bapak juga berkati keberadaan anak-anak kami, kaum muda, remaja di gereja-Mu, juga setiap orang tua. Baiklah kesehatan jasmani dan rohaninya di dalam pemeliharaan dan kuat kuasa Engkau. Lebih anak-anak kami dimanapun karirnya, kehidupannya, dan setiap keputusannya Tuhan menyukakan hati Engkau. Bapa, Engkau berkati segala aktivitas di gereja-Mu. Terkhusus juga rencana retreat bersama gereja-Mu ini 15-16 September. Berkati panitia yang sudah menyiapkan, juga sedang dipersiapkan acara-acara lainnya. Tuhan boleh campur tangan. Kami juga serahkan gabungan gereja baptis, yayasan gereja baptis, juga keberadaan bangsa dan negara kami di dalam menyambut keberadaan hari kemerdekaan pada tahun ini. Berkatilah Tuhan, rasa nasionalisme semakin meningkat, kebenekaan semakin terjaga, pemimpin-pemimpin di negeri ini semakin membangun kesatuan untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Terkhusus Pilkada 27 November mendatang, terpilih pemimpin-pemimpin yang membangun daerahnya, provinsinya, kota atau kabupatennya, sehingga negara Indonesia ini akan lebih maju kembali. Ini Bapa syafaat kami, ini Bapa permohonan kami, di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Dokter Agung kami, syafaat ini kami persembahkan. Amin. Iya, terima kasih kepada Bapak Pendeta Hosea yang sudah memimpin kita dalam doa syafaat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam keluarga dan pelayanan.
Baik jemaat Tuhan masih semangat? Masih semangat? Ya kalau masih semangat silakan berdiri. Kita mau memuji Tuhan kembali. Dalam Mazmur 133 mengatakan alangkah baiknya kalau kita hidup rukun, damai gitu ya. Lalu kita hidup berdampingan satu sama lain dengan sukacita dan berlimpah di hadapan Tuhan. Kita memuji Tuhan, satu pujian sungguh alangkah baiknya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah, Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. kita ulang berjalan sekali lagi. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah, Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. seperti minyak. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Iya, ini adalah perintah ya, ajakan bagi kita semua yang terambil dari kitab Mazmur 133. Alangkah baiknya dan alangkah indahnya ketika kita hidup rukun bersama. Baik jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita, dan persembahan persepuluhan akan dilayani oleh keluarga Bapak Robert Sihombing. Ya, doa persembahan dan persepuluhan dipimpin oleh Bapak Riko. Ya Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hingga saat ini Engkau masih mendampingi kami melalui kebaktian kami. Saat ini kami akan memberikan persembahan dan persepuluhan kami ya Tuhan. Kami mau berterima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan dan usaha kami. Tuhan, kiranya Tuhan berkati persembahan dan persepuluhan ini ya, untuk gereja-Mu, sehingga pelayanan kami bisa makin meningkat ya Tuhan, dan jemaat-Mu bertambah. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami. Amin.
Kepada jemaat Tuhan yang mungkin menyaksikan secara online, bisa memberikan persembahan persepuluhannya melalui nomor rekening atas nama gereja yang tertera di layar. Ya, terima kasih kepada keluarga Bapak Robert Sihombing yang sudah melayani kita dalam persembahan dan persepuluhan. Kita akan mendengarkan khotbah yang berjudul Tanggung Jawab Anak Kepada Orang Tua yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hosea. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan pujian dari vokal grup ATYB. Anak Tuhan yang apa? Yang bernyanyi. Anak Tuhan yang bernyanyi. Oke, silakan vokal grup ATYB dipersilahkan untuk menyampaikan pujiannya. Shalom Bapak Ibu. Mungkin ini kami ada sedikit persembahan pujian. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu
bersyukur menyembah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Kau berharga di hadapan-Ku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu.
Terima kasih duet mautnya. Ya, terima kasih duet mautnya. Mas Eben, Bu Rapi, ya, selalu bersyukur segala anugerah yang Tuhan sudah berikan. Ya, masih dingdong. Daniel, dah. Ya, firman Tuhan hari ini kelanjutan firman Tuhan minggu-minggu sebelumnya. Ya. Kita sudah belajar Sema Israel. Kita sudah belajar bagaimana diajari mengasihi Tuhan secara totalitas, yaitu tentang Sema Israel. Kita belajar juga tanggung jawab orang tua kepada anak. Masih ingat tanggung jawab orang tua kepada anak kemarin? Ngajar berulang-ulang tentang Sema Israel. Berulang-ulang. Sema Israel. Elohenu, Elohenu, Echad. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Diajarkan berulang-ulang. Hari ini kita belajar tanggung jawab anak kepada orang tua. Biar seimbang. Kita diajar tanggung jawab orang tua kepada anak kemarin. Dan hari ini seperti apa? Tanggung jawab anak kepada orang tua. Mari kita berdoa lebih dulu. Kami siap untuk belajar firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus memimpin ruangan ini, menyertai hati pikiran kami, sehingga apa yang kami tangkap firman-Mu hari ini memberkati kami. Kami pulang tidak sia-sia, tapi membawa janji-Mu yang terus menjadi rema, kekuatan dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu Bapa di dalam pemberitaan firman-Mu hari ini, di dalam Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Tanggung jawab anak kepada orang tua. Saudara, dari dulu sampai sekarang, ya, hubungan anak dan orang tua kadang baik-baik saja, bahkan kadang tidak baik-baik saja. Ada anak mensomasi orang tuanya. Ada orang tua yang mencoret hak-hak dalam keluarga tersebut. Ada anak yang menyeret orang tuanya ke mahkamah pengadilan. Ada anak yang mempermalukan orang tuanya dan macam-macam. Mari kita melihat pengajaran firman Tuhan hari ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ada 3 hal yang akan kita lihat dari ayat di sini. Yang pertama, yang pertama kita lihat yaitu di ayat yang 1. Ya, yang live biar aja dulu, kita fokus sini Anin. Ya. Ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Karena haruslah demikian di dalam Tuhan. Lanjut. Teks aslinya seperti ini Bapak Ibu. Tatekna hupakoite tois kinosin humon en kurio
tutogar estin dikayon. Kalau diterjemahkan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena itu benar. Dikayon, itu benar, itu adil. Orang tua harus mengasihi anak-anaknya, anak harus mengasihi orang tuanya. Sehingga tanggung jawab keduanya dimengerti dengan benar dan adil. Tutogar estin dikayon. Kalau kita lihat di terjemahan baru, karena haruslah demikian. Kita lihat, tatekna anak-anak, baik anak yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Karena apa? Kalau anak sudah menikah biasanya apa? Sudah aku enggak membutuhkan orang tua. Pekerjaanku sudah mapan. Orang tua dicuekin. Tapi lihat di sini, tatekna. Itu anak-anak. Baik anak-anak yang sudah menikah maupun yang belum. Asumsi kita anak harus taat pada orang tua kalau belum menikah. Karena masih dibiayai kehidupannya. Tapi tatkala anak sudah mencoba mandiri, sehingga dia lepas tanggung jawabnya untuk mentaati orang tuanya. Terus dikatakan hupokaite, itu dari kata hupokauo. Taatilah, tunduk kepadanya. Menuruti, mendengarkan, memperhatikan, mengikuti pimpinan dan pengajarannya. Biasanya di era sekarang apa? Kalau anak-anak sekarang yang sekolah itu. Wong tua sekecap, anak 5 kecap. Karena anak umumnya sudah mengerti akan apa yang dikatakan orang tua. Tapi anak-anak harus ingat, orang tua itu banyak makan. Iya, nanti darahnya naik terus ya. Ya, kalau orang tua kakek banyak makan garam ya Bu Sis ya, tensinya naik terus. Artinya orang tua itu lebih banyak pengalaman. Meskipun ilmunya lebih tinggi dibanding anak-anaknya. Kan tuh di sini taatilah, kita tunduk kepada orang tua. Menuruti, mendengar, memperhatikan, mengikuti pimpinan dan pengajarannya. Bu Dame, telepon bapaknya di Rio, seminggu berapa kali Bu? Enggak tentu. Yang penting ada komunikasi. Meskipun orang tua kita sudah jauh dari kita. Terlebih kita sudah mandiri, mempunyai keluarga sendiri. Bu Sis, Kenzo nelpon ke Bu Sis berapa kali? Wah, Bu Sis yang suka nelpon, gitu ya. Nanti kita lihat, ya toh ya. Ya, apakah mahkota orang tua nanti ya? Ya, sudah didahului Bu Sis. Mahkota orang tua itu apa? Nanti kita lihat. Ya. Di sini meskipun orang tua jauh, tetap kita komunikasi. Video call. Kalau saya seminggu sekali. Ya, video call. Untuk komunikasi, ngecek keberadaan ibu kita. Itu tanggung jawab kita. Dikatakan di sini tunduk kepadanya, menuruti perintahnya, memperhatikan, mengikuti pimpinan dan pengajarannya. Mungkin sebagian bertanya, Pak, jika saya, orang tua saya belum mengenal Kristus gimana? Orang tua saya belum kenal Tuhan bagaimana? Mari kita lihat. Lanjut. Sejauh mana kita menaati orang tua kita? Ya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Bayangkan di sini. Yesus tekankan
kepada orang banyak saat itu, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Kita harus lebih mengasihi, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dalam kehidupan kita, struktur keluarga itu macam-macam. Ada orang tua didewakan. Ya. Sehingga apapun kata orang tua selalu tunduk. Meskipun kata orang tua itu menyimpang dari firman Tuhan. Karena mendewakan struktur keluarga. Ada keluarga yang mendewakan anak. Seperti keluarga Imam Eli ya. Anak didewakan. Akibatnya anak jauh dari Tuhan dan menyimpang. Bahkan yang lebih umum apa? Keluarga mendewakan uang. Moto orang barat, time is money, itu dinomorsatukan. Sehingga segalanya diukur uang. Kalau istri suami dikasih uang, orang tua dikasih uang, anak dikasih uang merasa cukup. Dah jangan banyak, kalau dikasih uang cukup. Padahal orang tua kita butuh perhatian kita. Butuh komunikasi dengan kita. Karena itu di sini macam-macam keluarga. Tapi kalau keluarga Kristen seharusnya seperti ini. Menempatkan Tuhan di atas segalanya. Karena itu barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia enggak layak. Atau kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Artinya ketaatan kita kepada Allah itu mutlak, harus menjadi nomor satu. Apapun situasi dan keadaannya. Contoh peristiwa ini terjadi. Banyak orang mau mengikut Yesus, berbondong-bondong mau mengikut Yesus. Ada satu orang yang berkata demikian. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tapi orang itu berkata apa? Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Banyak orang menilai ayat ini salah. Kok Yesus enggak menghormati suasana duka? Orang tuanya baru dipanggil. Aku mau ikut engkau Tuhan tapi izinkanlah dulu. Sehingga aku menyelesaikan pemakaman dulu orang tuaku. Sebagai bukti saya mengasihi orang tua. Yesus katakan apa? Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Itu perumpamaan, peribahasa bangsa Yahudi saat itu. Jangan dimaknai keliru. Yesus tidak menghargai orang yang akan menolong mentuntaskan profesi kematian orang tuanya. Jadi ayat di sini mengandung maksud apa Yesus tekankan? Kematian orang-orang Yahudi itu perbuatan yang luhur, yang mulia. Sebagai tanggung jawab anak kepada orang tuanya. Tapi Yesus ini angkat peribahasa di sini. Perbuatan yang luhur, perbuatan yang mulia, itu lebih mulia jika engkau mengikut aku. Maksudnya seperti itu. Bukannya maksudnya Yesus mengabaikan anak yang mau mengurus pemakaman bapak ibunya atau keluarganya. Tapi Yesus mengambil peristiwa di sini supaya orang itu tahu. Hal yang terluhur, hal yang terpenting, kamu ngurus jasad kematian orang tuamu, ada yang terpenting. Kamu mengikut aku. Dan Yesus menanamkan budaya. Artinya jika kasih kita kepada Allah enggak total Bapak Ibu, lebih mengasihi orang-orang di sekitar kita, itu juga perlu dipertanyakan. Di sini, sejauh mana kita menaati orang tua kita. Untuk anak-anak, sejauh orang tua itu melanggar
boleh kita menolaknya. Karena banyak orang tua juga menjerumuskan anaknya, sehingga jauh dari Tuhan. Banyak juga oma opa menjauhkan anaknya dari Tuhan. Di sini mengajari kita sejauh mana kita menaati orang tua kita. Sejauh orang tua kita betul-betul rambu-rambu firman Tuhan ini mereka langgar. Jadi ayat-ayat di sini mengajak kita bisa menempatkan, bisa memilah mana yang harus kita taati orang tua kita. Mana yang bisa kita tolak keinginannya, kemauannya maupun nasihatnya. Jadi sejauh mana kita menaati orang tua jika perintah orang tua itu berlawanan dengan firman Tuhan. Lanjut. Tanggung jawab anak yang kedua kepada orang tua di sini. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti nyata dari janji ini. Ya, hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting yang nyata dari janji ini. Timah, hormat, dari kata timi. Itu sangat menghargai, menunjukkan rasa hormat, menunjukkan kebaikan, kesopanan, dan patuh. Di sini. Tekna, Tania, hai anak-anak, baik yang sudah menikah, yang akan menikah, terlebih yang belum menikah, kita harus mentaati dan menghormati orang tua kita. Karena kita ingat, tanggung jawab, ya, tanggung jawab orang tua kepada anak-anak kemarin. Bagaimana harus mengajarkan Sema Israel berulang-ulang. Waktu duduk, waktu perjalanan, mau tidur. Dan tidak hanya berhenti di situ. Firman Tuhan itu juga diikat di talinya, dikenakan di dahinya. Supaya anak-anak itu betul-betul mengasihi Tuhan dengan benar dan baik. Tanggung jawabnya sudah besar. Karena itu sebagai anak kita harus taat dan menghormatinya. Ini pentingnya Bapak Ibu. Ya. Pak, saya sudah menikah, enggak perlu mentaati menghormati orang tua saya. Itu salah. Ya. Tekna mengarah ke kita yang belum, yang sudah menikah, terlebih yang belum menikah. Dan tanggung jawab kedua di sini sangat menghargai, menunjukkan rasa hormat, menunjukkan kebaikan, kesopanan, dan kepatuhan. Mungkin dalam hati kita, pikiran kita enggak setuju dengan pendapat orang tua kita. Tetap kita hormati. Jangan malah ngomel. Rasa keseganan kita. Apalagi orang tua sudah menanamkan, memberikan warisan termahal kepada kita sebagai anak-anak. Ingat, Selasa kemarin ya, kesaksian Pak Rudi, juga Mbak Nila ya. Meskipun ibunya pendidikannya, Mbak Nila akui ya kemarin ya, anak-anaknya semua sarjana, tapi kehebatan Uti dalam mendidik anak tetap nomor 1. Apalagi masalah disiplin, masalah iman. Itu nomor 1. Sebab Uti menyampaikan itu ke saya, ke istri, ke sana, sering saya katakan. Pendeta waktu anak-anak kecil, sibuk sekolah dan sebagainya, minggu itu utama. Meskipun setrika numpuk, cucian numpuk, sudah itu nanti.
pulang ke gereja. Sing penting sekolah minggu. Itu kan luar biasa. Pesan moral yang luar biasa. Kemarin saya tanya sama Mbak Eca, kalau saya salah dikoreksi Mbak. Apakah ada cucunya Uti, cicitnya, yang saat ini meninggalkan Tuhan Yesus? Tidak ada. Semua anak cucu di dalam Tuhan, bayangkan. Orang tua sudah membesarkan luar biasa. Anak layak menghormatinya. Menunjukkan kebaikannya, kesopanannya, dan kepatuhannya. Di sini saudara, terlebih orang-orang tua yang sudah menanamkan warisan iman dalam hidup kita. Ingat Sema Israel didengungkan beberapa kali oleh Musa. Supaya umat Israel mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan kekuatannya. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kamu harus mengasihi dengan totalitas. Kalau keluarga kita sekarang, nilai iman di dalam Yesus Kristus, kita harus contoh juga. Nenek Lois, Ibu Yunike, sampai Timotius. Mengapa Timotius begitu kuat? Mendapati tekanan dalam melayani gereja di Efesus. Ada ibu, ada nenek yang mendoakan, yang terus mensupport dalam kehidupannya. Sehingga Timotius waktu muda melayani di gereja Efesus yang sangat besar itu bisa kuat karena ada nenek dan ibunya yang mengasihi Tuhan. Kan itu tanggung jawab anak sekarang ini ya. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Dan hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Lanjut, dampaknya seperti apa? Jika kita menghormati, mentaati orang tua. Di sini terlihat, dikatakan Bu Sis tadi. Mahkota orang tua adalah anak cucu. Jadi orang tua di sini kalau sudah punya cucu, itu mahkota kebanggaan. Bahkan anak itu nomor 2. Ya Bu Sis ya, cucu nomor pertama. Tapi dampaknya jika terlalu baik, itu juga enggak baik. Saya setahun tinggal di Mertua Indah. Ya. Nebeng setahun, karena gereja di Solo waktu itu belum ada pastori. Saya di Mertua Indah setahun. Tatkala Gracie itu diasuh neneknya, apa yang terjadi? Oh kalau makan nggak mau anaknya itu ya udah, baik diem. Kalau disikatin gigi nggak mau, ya udah baik diem. Bentak itu nggak mau. Tapi kalau saya istri, ya pasti dipaksa. Akhirnya kalau itu nggak sejalan dengan neneknya, akhirnya apa? Duduk karena kasar gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Nggak boleh gitu. Itulah ya, suka duka ya. Firman Tuhan di situ. Mahkota orang tua adalah anak cucu. Ya. Berbahagialah Pak Franky yang sudah punya cucu. Pak Wardoyo, Pak Sis, Pak Sri, dan semua di sini. Itu mahkota. Ya Bu Sagio ya, mahkota. Orang tua seperti itu. Ya. Dan dilihat tekanan ulangan itu. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya. Dan seluruh bangsa itu harus berkata apa? Amin. Ya. Kalau anak memandang rendah orang tuanya, terkutuklah. Juga di sini.
Yohanes 19, 26, 27. Yesus sebelum menyerahkan hidupnya di kayu salib, dia pesan kepada Yohanes. Dikatakan apa? Inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia dalam rumahnya. Ibu secara rohani. Yesus sudah 33 tahun dalam keluarga Maria dan Yusuf. Ya, tatkala Yesus menghadapi maut dan menyerahkan nyawanya, mengingatkan murid-muridnya, ini ibumu. Inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid menerima dia dalam rumahnya. Tanggung jawabnya. Jadi di sini, hormatilah ayah dan ibumu juga tercantum dalam 10 perintah Allah. Pentingnya saudara, kita menghormati, kita mengasihi orang tua kita. Lanjut. Ini tadi, terkutuklah anak yang tidak hormat dan taat pada orang tuanya. Tadi seperti ini. Ini contoh tragedi Campinas di Brasil tahun 2005. Ya, memang anak ini enggak betul anak gadis di sini. Dia diajak pesta teman-temannya. Ibunya berkata apa? Tuhan menyertaimu. Tapi jawaban gadis itu apa? Tuhan nih menyertai saya, enggak. Biarlah Tuhan di bagasi mobil. Doa ibunya malah diremehkan. Tragedi di sini menjadi berita di Brasil saat itu. Banyak mengamati. Ya, Tuhan menunjukkan kuasanya. Anak gadis itu dan teman-temannya saat di perjalanan mengalami kecelakaan hebat. Mobilnya hancur, semuanya tewas. Justru di bagasi mobil itu semuanya masih rapi dan gak tersentuh dalam peristiwa kecelakaan tragis itu. Ini kesaksian ibu itu. Ini contoh anak yang tidak menghormati, tidak menghargai doa ibunya. Ini mengingatkan kita, anak-anak ya khususnya kaum muda remaja, kalau kita mau pergi pamit kepada orang tuanya. Itu bentuk hormat kita. Sebab orang tua itu apa? Was-was ya di era sekarang ini. Anak kita mau keluar, gak jelas tujuannya, kita was-was. Dan orang tua juga harus pesan itu. Kemanapun kamu pergi pamit, kasih tahu kemana. Kalau perlu telepon temanmu itu berapa. Orang tua harus perlu tahu. Tapi kalau ada apa-apa, orang tua enggak cepat menerima informasi dan mengingatkan, itu akan lebih fatal dampaknya. Apalagi anak yang meremehkan doa ibunya di sini. Berbahagialah orang tua yang meskipun anak-anaknya sudah keluarga, tetap menjaga komunikasi, mengingatkan anaknya, itu luar biasa. Jadi peristiwa tragedi Campinas di sini mengingatkan para remaja untuk taat dan menghormati orang tua. Karena itulah yang difirmankan Tuhan. Tatkala anak menyepelekan, tidak menghargai orang tua dan mentaati orang tuanya, di sini saudara, dampaknya sangat tragis. Lanjut. Jika taat dan hormat kepada orang tua, apa toh berkatnya? Ingat, taat dan hormat kepada orang tua itu bukan kesepakatan tua-tua Israel. Ingat, nanti asumsi kita salah khususnya anak-anak. Kesepakatan tua-tua Israel enggak. Itu perintah Tuhan. Supaya anak mentaati, menghormati orang tuanya.
yang sudah berjerih payah. Pak, orang tua saya sudah menelantarkan saya. Sampai saya menderita seperti ini, seperti apa? Bagaimana saya harus menghormati? Apapun tetap kita hargai, kita hormati. Dan pemulihan itu butuh proses. Mari kita lihat, jika taat dan hormat dampaknya apa? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, ina eusoi genetai kai ese makro ronios epites ges. Ya, makrosonios itu kebahagiaan. Tidak hanya dilihat dari apa? Materi. Banyak orang yang hidupnya pas-pasan, materinya sangat sederhana, tapi bisa menikmati dan bisa bahagia. Itu maksudnya makroronios, epites ges, di bumi di mana kita tinggal ini. Dan panjang umurmu, soi genetai. Kita di bumi itu diberi umur panjang. Jadi rahasianya umur panjang dan bahagia apa? Gak banyak syarat ya, 2 tadi ya. Hai anak-anak, orang tua, rahasianya bahagia dan umur panjang apa? HP-nya baru? Uang sakunya banyak? Kalau sekolah, di sini apa? Rahasianya kita diberkati yaitu menghormati orang tua dan mentaati orang tua. Mungkin kita hadir di bumi ini tidak digendaki, kan banyak anak-anak seperti itu. Ya. Kan banyak juga kesaksian. Saya ada di bumi ini Pak, tidak digendaki orang tua. Saya pernah dibuang. Bagaimana saya harus menghargai, mengasihi orang tua saya? Tidak bisa hari ini. Ada di sini sebagai anak merasa terbuang dan orang tua menyia-nyiakan ada? Bersyukurlah. Kita mempunyai orang tua yang mengasihi Tuhan. Dan janjinya di sini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi ini. Jadi rahasia bahagia dan kita panjang umur di bumi di sini. Mari kita belajar mengasihi, menghormati orang tua kita. Dan itu dampaknya luar biasa. Contoh nyata ini, lanjut Mas. Ini ya, contoh. Pak Mek ini orang yang sangat kaya, ya, tapi hidupnya jauh dari Tuhan. Beda dengan Jonathan Edward, ini pengkhotbah KKR di Amerika ya, seperti ini. Ya, jika kita lihat ya, Pak Mek ini punya 540 keturunan. Diamati oleh pakar keluarga, seperti ini keturunan dia itu. 310 mati sebagai pengemis. Ya. 150 keturunannya pernah masuk penjara dengan berbagai kejahatan yang dilakukan. Dan hukuman rata-rata 13 tahun. Enggak sebulan 2 bulan ya, kalau sudah 13 tahun itu pasti kasus besar. 7 diantaranya adalah apa? Pembunuh. Ya. 100 orang lebih adalah pemabuk. Banyak dari keturunannya menjadi wanita yang tidak baik. Dan pernah merugikan negara sekitar ini. 12 miliar, itu abad 19. Begini kalau sekarang sudah triliunan. Ini keluarga yang kaya raya, tapi hidupnya tidak menghargai, menghormati orang tuanya. Ini orang terpandang, Pak Mek Jukis di sini. Beda dengan Jonathan Edward. Keluarga yang mengasihi Tuhan dan mengasihi orang tuanya. Lihat di sini. Ya. 13 orang menjadi rektor.
ya, 65 orang menjadi profesor. Puji Tuhan ya, salah satu anak LT jadi profesor ya. Pak Rudi, ya, nggak mudah menjadi profesor itu. Ya. 3 orang terpilih sebagai senator Amerika atau DPR. 30 orang menjadi hakim. Ya. 100 orang menjadi pengacara, 75 orang menjadi perwira militer, 100 orang jadi pendeta. Ya. 60 orang menjadi penulis terkenal, 80 orang memegang peranan penting dalam berbagai instansi, pemuka masyarakat juga gubernur. 1 orang wakil presiden Amerika, 66 orang doktor, 135 editor, 1 orang penerbit, 100 orang menjadi misionaris. Ya, 80 orang memiliki kantor publik di sini. Anak istri pernah menjadi wakil presiden, 1 penilik keuangan di negara Amerika. Dan tidak pernah merugikan negara. Berbalik ya dengan Pak Mek di sini. Ini saudara, berkat-berkat yang diturunkan. Jika orang tua mengasihi Tuhan, terlebih orang tua mewariskan nilai-nilai imannya kepada anak-anaknya. Dan berkat itu mengikuti anak cucunya. Saya yakin, ya, anak cucu Uti yang sudah ditabur dengan air mata, itu akan mengikutinya. Dan orang tua semuanya. Kalau kita menanamkan sema Israel, kalau dalam hidup Kristen, Kristus Yesus diutamakan dalam hidup kita, berkat itu akan mengikuti. Seperti keluarga Jonathan Edward di sini. Karena janji firman Tuhan seperti itu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Anak cucunya apa? Tidak akan meminta-minta. Janji firman Tuhan. Diberi kebahagiaan dan diberi umur panjang. Tapi keluarga Mek di sini, ya, 300 lebih. Banyak keturunannya menjadi pengemis. Tragis ya. Kan itu saudara, hormat dan taat kepada orang tua, berkatnya kebahagiaan dan umur panjang. Dan berkat-berkat secara materi itu akan mengikuti. Amin Bapak Ibu. Amin para orang tua. Mari, kita sedang diproses untuk memberikan nilai-nilai iman Kristen kepada anak kita. Dan itu enggak mudah. Mungkin anak kita menolak, mungkin anak kita belum menerima, itu proses. Tugas orang tua terus menerus. Dan tugas anak menghormati dan mengasihi orang tua. Terakhir, jadi tanggung jawab anak kepada orang tua, kita mentaati, kita menghormati. Dan berkatnya itu kebahagiaan dan umur panjang. Ingat saudara, ini bukan kesepakatan tua-tua Israel, tapi ini firman Tuhan. Maka tadi, supaya janji firman Tuhan itu tergenapi. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebagai orang tua, mari tahu tugas tanggung jawab kita untuk anak-anak kita. Sebagai anak-anak, mari kita juga memahami tanggung jawab saudara kepada orang tua. Kita harus mentaati, kita harus menghormati. Bagaimanapun keadaan orang tua saat ini. Karena itu pesan yang Tuhan berikan bagi kita.
sehingga kita mengalami umur panjang dan kebahagiaan menyelimuti hidup kita. Mari kita berdoa, diringi pujian, ku percaya janjimu. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih firman-Mu hari ini Tuhan, mengingatkan kami semua, seperti apa tanggung jawab orang tua kepada anak-anak, dan seperti apa tanggung jawab anak untuk orang tuanya. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan orang tua di tengah-tengah kami. Kami ada saat ini juga karena orang tua kami. Dan biarlah kami belajar mentaati orang tua kami, menghargai orang tua kami. Tolonglah Bapa. Kami mengajak pemuda remaja, silahkan mendoakan orang tuanya saat ini. Orang tua Anda wakil Tuhan dalam keluarga Anda. Harus kita taati, harus kita hormati. Silahkan kaum muda dan remaja. Sebagai anak kita harus hormat dan taat pada orang tua. Dan saya mengajak orang tua terus tiada bosan-bosannya, berulang-ulang mendorong anak kita semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Silahkan para orang tua berdoa khusus untuk anak-anaknya, terlebih juga para cucunya. Silahkan. Selagi orang tua kita masih sehat, masih hidup, kesempatan terbaik sebagai anak untuk berbakti pada orang tuanya. Kanto jangan sia-siakan. Kaum muda remaja, ada orang tua di tengah-tengah saudara, itu berkat. Jangan nanti saat orang tua kita dipanggil, baru kita sadar. Saya mengajak, mengingatkan kaum muda remaja di sini. Hargai, taati orang tua Anda. Kami juga mengajak setiap orang tua, terus tiada henti-hentinya mewariskan nilai iman di dalam Yesus Kristus kepada anaknya. Mungkin ada anak yang jauh dari Tuhan saat ini, bahkan meninggalkan Tuhan. Jangan lelah untuk berdoa. Jangan lelah untuk sebut namanya. Kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Doa kita tidak sia-sia. Apa yang kita tabur tidak sia-sia. Doakan juga para cucu. Bapak Ibu, itu mahkota, itu berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kita diberi anak, kita diberi cucu, bahkan sampai cicit. Itu berkat yang luar biasa, seperti firman Tuhan berikan bagi kita. Bapa yang Maha Kasih, dengarlah setiap doa kaum muda remaja saat ini. Dan para orang tua yang sudah menyerahkan anak cucunya ke tangan kuasa. Terlebih terus memberikan semangat, mengajarkan nilai-nilai iman di dalam Yesus Kristus. Tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang gak mudah. Tapi kami mempunyai iman di dalam Yesus Kristus. Bisa mewariskan iman ini bagi anak kami. Dan kami sebagai anak bisa menghormati, mentaati orang tua kami. Berkatilah Tuhan semua anak-anak-Mu yang sudah hadir dalam ibadah ini. Di dalam kasih Yesus Kristus, kami mohonkan
doa ini di hadapan Engkau. Haleluya. Amin. Mohon kesabarannya Bapak Ibu. Sebelum doa berkat, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Persekutuan doa besok Rabu, secara online firman Tuhan akan dilayani Diakon Sridadi Adianto. Berikutnya, petugas ibadah minggu depan bisa dilihat, ya, sehingga semuanya siap untuk melayani Tuhan. Ya, lanjut, selamat ulang tahun, ya. Di sini Saudara Alexander Excellent Sidaputar. Mana Alek tadi? Tadi di sini. Ya, salam Pak Timbul ya. Tuhan berkati ya. Semakin pintar sudah SMP tahun ini ya. Dan taat kepada orang tua. Berikutnya 7 Agustus Saudari Meliana Sitanggang. Mana Meli? Selamat ulang tahun Meli. Tuhan berkati ya. Ada lagi? Ya, 9 Agustus Ibu Herti Mediwati. Bu Herti ada? Selamat ulang tahun Ibu, Tuhan berkati keluarga Ibu. Ya. Dan 10 Agustus Ibu Yuliana Sridadi. Selamat ulang tahun Bu, Tuhan berkati. Ya. Lanjut, Persekutuan BBI besok 10 Agustus hari Sabtu di rumah Ibu Yuliana. Ya, merayakan ulang tahunnya. Ya. Ibu-ibu semuanya diundang. Ya, yang merasa wanita semuanya diundang. Ya. Pembicara Ibu Damai dengan tema oral care pada lansia. Ya, nanti juga selain persekutuan juga ikut bersukacita Ibu Yuliana genap usia 58 tahun. Betul Bu ya? Oh 17 ya. Ya ada lagi tambahan pengumuman Bapak Ibu? Ada yang baru pertama kali hadir? Tidak ada? Ya mari kita tutup dalam doa berkat pada ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Kami mohon semua sidang berdiri, kita mohon berkat kepada Allah Bapa di surga. Kepada Allah Tritunggal yang kami puja, kami tinggikan, kami sembah. Kami mohon berkat-Mu turun bagi kami, dalam hidup keluarga kami, panggilan kami, anak-anak kami, cucu kami, dan cicit kami kelak. Berkat-Mu hadir hari ini, esok, sampai Engkau datang menjemput kedua kali bagi hidup kami. Kita aminkan. Tuhanmu memberkatimu. Tuhanmu memberkatimu. Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberikan si karunia, karunia, damai sejahtera diberi Tuhan.
dipersilakan duduk bersaat teduh. Iya, kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk semua jemaat Tuhan yang sudah hadir maupun yang menyaksikan secara online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sepanjang sepekan yang akan datang. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya. Oke, Terima thank you kasih. untuk